bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 Pengkhotbah pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 dengan judul Hikmat yang Benar. Saya membaca ayat yang pertama dan Bapak Ibu ayat yang kedua, terus berlangsung sampai ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka-muka membuat hati lega. Orang beriman senang berada di rumah Tuhan, tetapi orang bodoh senang berada di rumah Tuhan susahnya. Mendengar hatikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena setiap bunyi ditebarkan di kelompok wali, demikian adalah orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Puji nama Tuhan, berbahagialah kita yang senantiasa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kitab Pengkhotbah yang disebut dengan Ecclesiastes dalam Latinnya, dan ini ditujukan kepada orang yang paling berhikmat, orang yang paling kaya, orang yang paling berkuasa waktu itu. Nah, jadi para penafsir sangat menyetujui bahwa Raja Salomo yang menulisnya. Raja Salomo yang menulisnya. Dia meneliti, dia meninjau dari apa yang ada, segala yang ada di bawah kolong langit ini atau di bawah matahari, khususnya masalah hidup manusia. Entah itu keberhasilan, entah itu kegagalan, entah itu hidup atau mati, entah itu yang paling penting atau yang tidak penting, atau yang baik, atau juga yang lebih baik. Ya, seperti di ayat yang kita bacakan tadi, ayat yang pertama. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ya, nama yang baik, Bapak Ibu. Nama yang baik tidak terletak, oh iya, namamu baik, bahasa Inggris berarti harum, seperti itu ya, tidak. Saya yakin setiap kita yang ada pada saat ini pasti memiliki nama. Ketika kita dilahirkan, orang tua sudah pasti merancangkan nama ya bagi kita, atau kita yang sudah punya anak, ketika kita melahirkan otomatis kita mempersiapkan nama bagi anak kita. Misalnya dilahirkan perempuan, namanya siapa? Misalnya dilahirkan sebagai laki-laki, namanya siapa? Seperti saya kemarin ya, kita sudah persiapkan. Nanti kalau perempuan, ini saja bagus. Kalau laki-laki, ini saja. Namanya ini seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, ketika kita sudah diberikan nama dan kita menjalani hari-hari kita, semakin hari kita semakin dewasa, otomatis ada banyak pengalaman yang kita alami. Ada banyak pengalaman yang kita alami, entah itu pengalaman yang pahit, pengalaman yang tidak menyenangkan, entah itu pengalaman yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, ketika orang itu meninggal, otomatis orang akan ingat namanya. Orang di sekitar akan melihat dan mengingat namanya. Seperti apa dia hidup. Apabila namanya harum, namanya baik, ya, Raja Salomo mengatakan berarti hari kematiannya itu yang lebih baik daripada hari kelahiran. Karena kenapa? Ya tidak ada yang merusaknya. Kalau dia harum namanya, kalau dia baik, kemudian dia mau mati, ya berarti dia menjadi orang yang baik. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Tidak ada yang merusaknya, kecuali kalau misalnya dia sudah berbuat
baik, kemudian ujung-ujung daripada kehidupannya dia berbuat hal yang bercela atau melanggar undang-undang, biasanya hal-hal yang baik itu perlahan-lahan akan dilupakan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu yang dimaksud oleh Raja Salomo. Tapi yang paling penting adalah bukan berarti nama yang baik, nama yang harum, bukan berarti hidup itu tidak pernah berbuat dosa. Otomatis pasti pernah berbuat dosa. Tapi yang paling penting belajar dari kesalahan atau belajar dari perbuatan masa lalu yang tidak berkenan, kemudian memperbaikinya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, di ayat yang kedua, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Apa yang dimaksud di sini Bapak Ibu? Lebih baik ke rumah duka dibandingkan ke rumah pesta. Bila kita ditanya apakah kita lebih senang di rumah pesta atau di rumah duka, alasannya karena disitulah kesudahan. Artinya disitulah berakhir, disitulah ya akhir dari segalanya, akhir dari perjuangan hidup. Ketika kita ke rumah duka, apa yang kita rasakan, apa yang kita perhatikan, dan kira-kira apa yang menjadi pertanyaan di dalam pikiran kita. Oh, orang ini kasihan ya, terkadang seperti itu. Terkadang ya Tuhan, saya nanti juga seperti ini. Jadi yang dimaksud oleh pengkhotbah di sini ada perenungan. Ya, di rumah duka ada perenungan. Saya nanti akan seperti ini. Hidup itu adalah sementara. Bagaimana Tuhan nanti Engkau menjemput saya seperti apa? Ya terserah Tuhan. Terkadang kan ada yang meninggal dalam kesakitan, terkadang ada yang meninggal dalam hal yang bercela, mungkin narkoba gitu ya. Ada juga yang meninggal orang yang sudah baik-baik, kemudian dalam pesawat, dalam perjalanan, kemudian pesawatnya meledak, ya, meledas. Kira-kira bagaimana? Ada juga yang meninggal dalam tidurnya, ya, tetangga kami di Kalimantan dalam tidurnya. Malam-malam itu ya sebelum tidur, ya berbicara, ngobrol, senang, tertawa. Kemudian tidur, pagi-paginya dikira anak itu kesiangan, dikira juga lupa membereskan kelambunya. Biasa orang Kalimantan kan tidur pakai kelambu, ya rata-rata. Ya ini tiba-tiba ketika dibuka oleh anaknya, dia meninggal. Ya seperti ini, meninggal seperti ini. Dalam tidur, ya itulah cara Tuhan. Dalam tidur, itulah cara Tuhan memanggil kita. Nah terkadang juga ketika kita di rumah duka, muncul juga pikiran kita, kemana ya orang ini? Apakah masuk surga atau masuk neraka? Di tengah-tengah nggak ada ya. Apakah masuk surga atau neraka? Nah itu juga perenungan Bapak Ibu. Begitu juga dalam kehidupan kita. Bagaimana ya saya ini nanti? Jadi yang dimaksud di sini adalah ada perenungan di dalam hati kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang kedua ini bahwa lebih baik di rumah duka, artinya kita harus merenungkan dalam kehidupan kita bahwa ada kepastian. Ya. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan itu yang paling penting ada kepastian. Walaupun kita nanti akan mengalami yang namanya kematian. Nah kemudian selanjutnya di ayat yang ke-6 saya akan membacakan ayat yang ke-6. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh ini pun sia-sia. Nah, bukan hanya tertawa orang bodoh, artinya di sini bahwa ini pun sia-sia. Baik orang benar, baik orang yang jahat, baik orang yang bodoh, orang yang berhikmat. Artinya bahwa hal yang dialami dalam kehidupan dunia ini, ya, semuanya sementara. Semuanya sementara, semuanya terbatas. Semuanya terbatas. Ada akhirnya, semuanya terbatas. Nah, yang tidak sia-sia yang dimaksud oleh pengkhotbah di sini adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan itulah yang tidak sia-sia. Karena orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mengenal Tuhan, makanya dia takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menghormati Tuhan, orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, orang yang mengutamakan kehidupannya, yaitu adalah Tuhan. Itulah yang tidak sia-sia dimaksud oleh
pengkhotbah atau Raja Salomo di sini. Nah, dan terlebih ungkapan Rasul Paulus, mari kita melihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Korintus pasal yang ke-15. Kita bersama-sama membaca ayat yang ke-58. Kita membacakan bersama-sama ayat yang ke-58, 1 Korintus 15. Ayat yang ke-58 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan lihatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia, Bapak Ibu. Artinya bahwa pekerjaan kita ketika kita memberikannya bagi Tuhan, ketika hidup kita didasari atas nama Tuhan, itu tidak sia-sia. Ya, itu tidak sia-sia. Pasti Tuhan akan memberkati, pasti Tuhan memberikan upah di dalam kehidupan kita. Begitu juga ungkapan Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Dia mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan mati adalah keuntungan, Bapak Ibu. Jadi kematian bisa dikatakan tidak menjadi suatu hal yang menakutkan, tidak menjadi suatu hal yang misterius, tetapi suatu penantian bagi orang yang ada di dalam Kristus. Hidupku adalah dari Kristus, hidupku bagi Kristus. Jadi kematian adalah keuntungan. Dan apabila saya masih hidup dalam dunia ini, Paulus mengatakan, berarti saya harus menghasilkan buah. Jadi yang mana yang seharusnya saya pilih, saya tidak tahu. Dia mengatakan seperti itu. Jadi ketika saya dipanggil oleh Tuhan pun saya bersyukur. Ketika saya diberikan kesempatan dalam dunia ini pun saya juga bersyukur. Saya menerima atas kedaulatan Tuhan yang sungguh luar biasa, memberikan kemenangan bagi kita. Jadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sudah mengasihi oleh Tuhan, ketika hidup kita takut akan Tuhan, hidup kita untuk Tuhan atau bagi Kristus, tidak ada yang sia-sia. Kematian kita pun merupakan penantian, merupakan keuntungan, karena sudah ada di dalam Kristus, sudah ada di dalam kemenangan. Di dalam Dia akan mendapatkan kebahagiaan. Di dalam Dia kehidupan kita benar-benar sepenuhnya aman di dalam lindungan Tuhan, aman dalam tangan Tuhan. Itu yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Biarlah karya Tuhan, biarlah keajaiban Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita membuat kita semakin hari semakin kagum akan Tuhan, semakin hormat kepada Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga,